Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Abi, afwan izin bertanya, bagaimana cara menanamkan Allah agar ada di dalam hati kita? Syukran atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menanamkan Allah ada dalam hati kita? Itu adalah maqam ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau belum mampu, maka yakinilah Allah selalu akan melihatmu. Itu ihsan. Di situ adalah maqam muraqabah. Maqam yang merasa dirinya selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda iman. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama adalah mesti kita harus memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua adalah banyak zikir, banyak mengingat Allah. Fisirri wal alan, tentunya dalam keadaan sendiri maupun bersama-sama. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa selalu jangan tinggalkan nasihat. Entah itu nasihat engkau cari ataupun nasihat itu adalah mampir kepadamu. Nah ini selalu. Jadi jika kita tanamkan hal ini, maka dan juga kumpullah dengan orang-orang yang bisa mengingatkanmu kepada Allah. Jadi yang namanya teman, namanya orang yang kita kumpuli, itu adalah mempunyai pengaruh yang kuat di dalam kita mempraktekkan agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin selalu ingat kepada Allah, maka kumpullah dengan orang yang selalu ingat kepada Allah. Kenapa? Karena dengan melihatnya, dengan berdekatan dengannya, akan menyebabkan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Kalau kita kumpul dengan orang soleh, tentunya melihat apa yang dia lakukan, sudah ingat kepada Allah kita. Kenapa? Ya kesolehan itu berhubungan dengan kedekatan dia dengan Allah. Kalau kita kumpul dengan orang soleh, maka mudah sekali kita dapat nasihat. Dan yang diucapkannya itu kebanyakan adalah sesuatu yang bermanfaat. Dan bahkan semuanya bermanfaat. Yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat, orang yang suka duduk dengan orang-orang yang ahlul lahwi, orang yang suka main-main aja, lihat, tidak akan mengingatkan kita kepada Allah ucapannya. Bahkan akan melalaikan kita kepada Allah. Nah ini. Jadi tentunya perhatikan tersebut. Kumpul-kumpul dengan siapa kita ini, ya. Karena kebiasaan itu bisa menular. Kalau kita biasa berteman dengan orang yang suka zikir, maka kita juga akan kebawa suka zikir. Teman dengan orang yang suka baca Quran, maka kita kebawa akan baca Al-Quran. Dalam baca Al-Quran mengingatkan kita kepada Allah, dengan zikir mengingatkan kita kepada Allah. Dan kemudian tentunya kita harus tahu bahwasanya orang yang punya keimanan itu akan menjadikan dia mudah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena la yasriku sariq wa hina yasriq fa huwa mu'min. Ya. Tidaklah orang yang mencuri itu mencuri ketika tidaklah pencuri itu mencuri waktu mencurinya kecuali imannya waktu itu ditanggalkan. Jadi waktu itu dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga berani dia mencuri. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Makanya buah dari orang selalu ingat Allah, dia akan takut dosa. Nah ini. Kok ada orang yang melakukan dosa, kok dia ingat Allah melihatnya? Ya berarti dia kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Udah tahu Allah melihat dia, masih dia melakukan dosa, kurang ajar dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasakan kita, jika kita ingin mendapatkan maqam muraqabah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya harus dengan usaha ikhtiar. Ada mujahadah, bagaimana ibadahnya, bagaimana zikirnya, bagaimana. Jadi zikir itu bukan hanya dengan lisan, ya. Zikir itu juga harus dibandingkan dengan hati, sehingga lisan berzikir, hati pun selalu ingat bahwasanya dia bersama Allah. Allahu a'lam bishawab.